warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Jurnadi Wahidin. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang sintetik kamera. Apa sih sintetik kamera itu gitu? Jadi sintetik kamera itu bukan sebuah teknologi baru tentang kamera ataupun nama sebuah kamera, itu bukan. Sintetik kamera itu merupakan sebuah istilah atau perumpamaan atau arti lain. Jadi gunanya sintetik kamera itu agar kita tahu cara pandang kita menangkap sebuah objek dari sudut pandang lensa kamera gitu. Jadi seolah-olah kita memposisikan sebagai lensa kamera, kemudian menangkap sebuah objek yang bisa disebut world coordinate yang nanti akan kita bahas. Kemudian ditangkap oleh lensa dan ditampilkan di Windows atau di layar sebuah kamera konvensional maupun kamera smartphone gitu. Jadi sintetik kamera itu sekali lagi adalah sebuah istilah. Jadi bukan sebuah jenis kamera ataupun nama produk ataupun hal yang lainnya gitu. Kemudian sintetik kamera ini tadi sudut pandang kita melihat sebuah objeknya itu berada di namanya world coordinate atau koordinat dunia. Nanti akan kita bahas. Oke, kita bahas lebih lanjut. Jadi proyeksi perspektif dengan mata berada di sumbu proyeksi sangat membatasi sudut pandang. Maksudnya adalah ketika kita menggunakan kamera mengambil sebuah objek, di layar kameranya itu atau kita sebut dengan Windows itu sudut pandangnya sangat terbatas. Jadi hanya bisa mengambil sesuai dengan ukuran Windows-nya gitu. Jadi sangat terbatas sekali. Sementara untuk memutar objek agar memperoleh sudut pandang yang berbeda sangat tidak efisien. Jadi kalau kita mau menginginkan sebuah objek dengan perspektif yang kita mau atau sudut pandang yang kita mau, tapi kita ingin mendapatkan dari sudut pandang lain, itu sangat tidak efisien karena hasil objeknya akan berubah atau perspektif yang kita inginkan di awal itu dia juga akan berubah ketika kita pindah atau berganti posisi atau sudut pandangnya gitu. Jadi istilah pendekatan lainnya itu yang kita sebut sebagai sintetik kamera. Oke, kita lanjut. Di sini ada cara kerja kamera. Jadi cara kerja kamera di sini terdapat objek, gambarnya adalah orang, di mana objek ditangkap oleh lensa dibantu dengan cahaya, kemudian dari lensa eh, diteruskan ke Windows atau ke film atau ke lapisan kimia yang terhadap cahaya. Ini pengertiannya, jadi citra objek di bawah cahaya menuju lensa sehingga di lensa muncul bayangan objek. Nih ya, jadi objek diteruskan dengan lensa, kemudian di lensa itu muncul bayangan objek. Objek cahaya bayangan tersebut kemudian diteruskan ke film atau plastik yang dilapisi dengan bahan kimia pekat cahaya sehingga menimbulkan reaksi kimia yang membuat cipta objek. Itu ini. Jadi bantuan cahaya itu sangat penting terhadap proses kerja kamera. Kenapa? Kalau tidak adanya cahaya, maka sebuah kamera tidak akan bisa menangkap sebuah objek. Gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya tentang cara kerja kamera, kita akan simak video di slide selanjutnya. Oke, silahkan kita simak.
Pada dasarnya, prinsip kerja kamera sama dengan mata. Jika pada mata terdapat iris yang berfungsi membentuk pupil, maka pada kamera terdapat diafragma yang berfungsi membentuk apertur. Perbedaan antara mata dan kamera hanya terletak pada cara pemfokusan cahaya. Jika pada mata, jarak bayangan adalah tetap, dan pemfokusan dilakukan dengan mengubah jarak fokus lensa oleh otot akomodasi atau otot liar. Sedangkan pada kamera, pemfokusan dilakukan dengan mengubah jarak bayangan, yaitu jarak antara film dengan lensa, tempat terbentuknya bayangan. Pada mata, bayangan terbentuk pada retina. Pada kamera, bayangan akan dibentuk oleh plat film. Sama halnya seperti mata, bayangan yang dibentuk pada kamera pun adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Agar mata dapat melihat bayangan dengan tegak, maka pada kamera dipasang cermin dan prisma segi 5. Refleksi cermin dan prisma akan menghasilkan bayangan yang tegak. Oke, itu tadi video tentang cara kerja kamera. Jadi kita tahu bahwasanya cara kerja kamera itu adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Nyata maksudnya apa yang ada pada objek yang terdapat di word coordinate itu akan tertangkap nyata oleh kamera atau lensa. Jadi yang di objek apa, yang di kamera juga apa gitu. Jadi sama. Kemudian terbalik. Jadi dari objek aslinya diputar terlebih dahulu, posisinya terbalik, kemudian dipantulkan. Sebelum settler dipencet atau belum dilakukan pengambilan gambar, itu hanya terjadi pemantulan aja. Tapi ketika sudah dipencet, dia akan tersimpan ke dalam film. Kemudian diperkecil gambarnya ke dalam lensa yang memang sudah ada. Ini untuk sintetik kamera adalah metode memposisikan kamera untuk melihat benda. Ini pengertian singkatnya. Kemudian pada sintetik kamera membutuhkan 3 komponen. Yang pertama bidang proyeksi atau tadi kita sebut sebagai lensa, sistem koordinat viewer, dan mata. Ini adalah 3 komponen yang kita gunakan dalam sintetik kamera. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya objek dipindahkan ke dalam koordinat viewer dan kemudian bayangan objek diproyeksikan perspektif. Selanjutnya, objek perlu dipindahkan ke koordinat viewer agar posisi objek sesuai dengan arah mata. Jadi sesuai dengan arah mata kita melihat, objek itu dipindahkan ke dalam koordinat viewer. Itu adalah sintetik kamera. Oke, di gambar ini kita bisa melihat bahwasanya di sini ada gambar rumah, itu kita artikan sebagai objek, di mana rumah itu terletak di koordinat dunia atau tadi kita sebut sebagai world coordinate. Di mana kalau koordinat dunia itu terdapat sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Saya ulang sekali lagi, jadi pada koordinat dunia terdapat 3 sumbu X, Y, dan Z. Kemudian koordinat dunia ditransformasi ke bidang proyeksi atau lensa. Ini yang kotak ini, bidang proyeksinya. Kemudian terbentuklah namanya koordinat viewer atau viewing coordinate, di mana koordinat viewer itu memiliki 3 sumbu juga, yaitu sumbu U, V, dan N. Gitu ya. Kalau di koordinat dunia itu ada X, Y, dan Z.
Kalau di koordinat viewer itu ada U, V, dan N, di mana gambarnya seperti yang dijelaskan tadi dari objek asli, kemudian terbalik, diperkecil, kemudian diproyeksikan ke mata atau ditangkap langsung ke mata. Itu namanya proyeksi perspektif. Jadi prosesnya sekali lagi dari objek di koordinat dunia, X, Y, dan Z ditransformasi ke dalam bidang proyeksi menjadi koordinat viewer, titik koordinatnya menjadi U, V, dan N, kemudian proyeksi perspektif ke mata. Ini adalah gambaran dari kamera yang kita tonton dari video tadi. Baik, lanjut. Ini mengenal viewport dan world coordinate atau koordinat dunia tadi. Konsep dasar dari world coordinate dan viewport adalah sebagai berikut. Jadi ada gambar A dan gambar B, di mana gambar A adalah world coordinate, gambar B-nya adalah viewing coordinate atau coordinate viewer. Di sini kita lihat ini ada world window di mana ada kotak yang ini yang mau diambil nih, perspektifnya mau diambil di dalam kotak. Kemudian di gambar B ini terdapat screen viewport. Viewport ini adalah tampilan yang diambil nih ya dari world window, kemudian diproyeksikan ke dalam viewport. Kalau ini screen-nya. Nah, viewport ini kan masih ada dari world coordinate yang kepotong nih. Jadi lingkaran atau kita sebut bulannya kepotong, kemudian ini pohon cemarannya juga ujungnya kepotong. Nah, jadilah tampilannya seperti ini viewportnya gitu. Ini yang disebut sudut pandang tidak efisien itu tadi, di mana semua dari media seperti monitor, HP, dan kamera itu ada istilah screen window, dan viewportnya. Inilah tentang viewport dan world coordinate gitu ya. Kemudian kita akan mengetahui tentang viewing coordinate. Kalau world coordinate tadi sumbunya adalah X, Y, dan Z. Kalau viewing coordinate sering juga disebut sebagai UVN system, di mana memiliki 3 sumbu, yaitu sumbu U, V, dan N yang tadi kita jelaskan pada gambar. Nah, viewing coordinate itu diperoleh berdasarkan informasi mengenai beberapa hal di bawah ini. Yang pertama adalah posisi kamera pada world coordinate. Posisi ini disebut VRP atau Viewing Reference Point. Nah, VRP itu kita sebut biasanya titik acuan penglihatan atau sudut pandang. Atau kalau orang fotografi, kameramen itu bilangnya angle. Angle yang kurang pas nih gitu, atau sudut pandangnya kurang pas, akhirnya dia ganti, itu namanya VRP. Nah, viewing coordinate itu tergantung dari VRP-nya. Nah, VRP itu ditentukan berdasarkan vektor R, di mana vektor R merepresentasikan dari Rx, Ry, dan Rz. Yang selanjutnya adalah arah view plane, disebut sebagai VPN atau view plane normal, di mana vektor yang digunakan adalah vektor n, merepresentasikan nx, ny, dan nz. Vektor n itu juga ditentukan atau berdasarkan world coordinate itu tadi, atau koordinat dunia. Kemudian arah sumbu V ditentukan berdasarkan vektor u. Vektor u bersifat tegak lurus berhadap n dan V. Nanti kita lihat lagi gambarnya. Sedangkan untuk posisi mata ditentukan dalam viewing coordinate, disimbolkan menggunakan variabel E. Variabel E itu ada EU, EV, dan EN. Umumnya kalau variabel E itu berisi nilai 0, 0, dan E. Ini penjelasan sekilas tentang viewing coordinate. Nah, ini tampilan gambarnya berdasarkan penjelasan di slide sebelumnya. Ini adalah world coordinate di mana ada 3 sumbu, X, Y, dan Z. Kemudian ini adalah lensanya. Kemudian ini adalah viewing coordinate-nya. Ada sumbu U, V, dan N, di mana V berhadapan dengan U dan N. Kemudian ini adalah VPN-nya, ada sudut pandangnya, ini adalah VRP-nya.
dan ini adalah mata dengan variabel E-nya. Lanjut ke rumus viewing coordinate. Jadi bagaimana menghitung nilai N, V, dan U? Pemakaian dapat menentukan nilai N dengan memasukkan vektor norm, dan vektor N dihitung sebagai berikut. N sama dengan norm dibagi norm mutlak, di mana untuk memperoleh norm, tentukan titik yang menjadi pusat pandang kamera, di mana norm sama dengan sin min R, di mana R adalah titik pusat pandang. Kita lanjut. Kemudian untuk vektor V ditentukan oleh pemakai atau manusianya atau mata manusianya gitu. Berdasarkan vektor UP di mana UX, UY dan UZ, dan dihitung sebagai UP aksen sama dengan UP dikurang UP dot N cross N. V-nya sama dengan UP aksen dibagi UP aksen. UP aksen mutlak. Di mana ada catatan bahwasanya tanda titik atau tanda dot tadi yang ada pada rumus menyatakan dot produk dua vektor. Sedangkan tanda UP aksen ini menyatakan panjangnya vektor. Oke, kita hasil proyeksi dari yang tadi sudah dijelaskan. Di sini ada hasil proyeksi di mana sumbu U, V, dan N. Kemudian ada VRP yang tadi kita sebut sebagai vector reference point, atau kita tadi sebut sebagai titik acuan penglihatan atau sudut pandang yang menemukan atau mempertemukan tiga koordinat tadi U, V, dan N. Kemudian ada persamaan yang muncul yaitu UP dan UP aksen. Ini dari viewing koordinat hasilnya. Kemudian, karena vektor U harus tegak lurus terhadap N dan V, maka vektor U dapat diperoleh dari persamaan sebagai berikut. U sama dengan N dikali V. Dengan catatan N dikali V menyatakan cross product atau perkalian silang. Ya, jadi N cross product V itu adalah untuk vektor. Nah, kita masuk ke transformasi world ke view plane, di mana setiap titik di world coordinate atau kita variabelkan dengan variabel W atau bisa kita simbolkan dengan huruf W dapat ditransformasikan ke viewing coordinate yang kita sebut sebagai variabel P dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana T sama dengan W dikurang R. Tadi R-nya adalah titik pusat pandangnya atau sudut pandangnya. PU sama dengan T dot produk U, PV sama dengan T dot produk V, dan PN sama dengan T dot produk N. Setelah titik di world coordinate ditransformasikan ke view plane, maka tahap selanjutnya adalah melakukan proyeksi perspektif terhadap titik view plane. Ini persamaan-persamaan yang dibutuhkan untuk transformasi world ke view plane. Nah, ini juga ada persamaan lanjutan, beberapa persamaan yang kalian bisa cek di slide kalian. Ada persamaan untuk proyeksi view plane, ini apabila E sama dengan 0,0 EN. Dan ini rumus dari vektor, di mana dot product di sini sudah dijelaskan, cross produknya juga ada persamaannya, sampai dengan panjang vektor juga ada persamaannya. Oke, itu tadi penjelasan tentang world coordinate dan viewing coordinate, di mana itu semua membahas tentang sintetik kamera. Jadi sekali lagi disampaikan bahwasanya sintetik kamera itu bukanlah sebuah produk, bukanlah sebuah teknologi baru tentang kamera, bukan. Tapi sintetik kamera itu merupakan istilah untuk kita melihat dari sudut pandang lensa atau sebuah kamera. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Materinya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.